Kamera standby, rolling, action. Yo, bertemu lagi dengan saya, pemandu acara Bincang Predator. Semua hewan adalah predator, tapi tidak semua predator adalah hewan. Ya. Sering saya dengar itu. Episode kali ini cukup spesial karena biasanya hewan-hewannya yang ukuran besar-besar. Iya. Kita kedatangan tamu spesial, Aduh. Tuan Semut. Pas sehat, Pak? Aduh. Rada ngap ya. Tapi tenang naon daripada saya ngidar lah. Iya. Saya orangnya hiperaktif lah. Wah, pantas dari tadi juga bisa diam, Pak. Iya. Aduh. Ini dilepas jangan? Jangan, Pak. Tolong jangan lepas saya. Oke. Karena saya malu terhadap kamera. Iya, can di-play kan juga nak. Oh, guys. Sudah. Ini sebelumnya saya minta maaf sama kawan-kawan dari Stand Up Ciparai ya. Iya. Karena saya jadi bintang tamunya, kameramen sulit men-zoom in. Ya. Ya, Terima tidak kasih. apa-apa. Kami dari saya pribadi ya, perwakilan dari Stand Up Ciparai beserta para kru, terhormatlah kedatangan Anda gitu kan. Iya. Biasanya jarang sekali kan Anda dibahas, itu jarang sekali Anda jadi bintang tamu. Memang sulit itu, cari Anda itu sulit. Untuk ketemu itu susah. Memang padat sekali. Ini sebuah kehormatan lah bagi saya, Iya. kedatangan Bapak ini. Saya dari tadi tidak bisa diam, sebenarnya ini sedang gerakan TikTok. Waduh, apakah Anda terkena sindrom TikTok? Iya. Waduh. Ya. Nungguin ya. Aku percaya kamu, lebih lagi kau sakitiku. Ya itu. Di sini di episode ini di kamera utama Bapak terlihat gila. Karena saya tidak terlihat. Iya, benar. Iya. Cukup ternyata Anda cukup jenaka ya. Iya. Aduh. Saya orangnya paling lucu di tongkrongan, Pak. Mantap. Ini udah tahu belum sebelumnya diundang ke sini itu mau ngapain? Saya nonton YouTube Bapak ya. Anak-anak saya juga, "Pak, kapan main lo di podcastnya Stand Up Ciparai?" Ya, akhirnya saya memberanikan diri. Ada relasi juga ya, teman saya si Tikus waktu itu. Ada relasi. Akhirnya ya kontak aja lah, gampang gitu. Teman Anda si Tikus itu? Iya, Oh. saya kirim email kan ke Bapak. Tapi sayang sekarang dia udah Iya. udah gak ada lah. Iya, benar. Gak enak lah ngomongin orang yang udah gak ada. Iya. Ya udah kita podcast nih, Pak ya. Iya. Iya. Kita tanya-tanya santai lah. Iya, Ngobrol lah. Ngobrol. Agar mengenal lebih dekat lagi. Nah, kan saya belum kenal nih. Namanya siapa nih kalau boleh tahu? Oke, perkenalkan nama saya Aan. An semut kan? Oh, Aan. Ya. Kasihan sekali ya Anda. Kalau di absen di kelas pertama terus. Iya, dulu waktu SMA tuh presentasi pertama, dipanggil pertama. Tapi saya jadi siswa terpintar di kelas saya karena berani. Oh, cukup berprestasi. Iya, Bagus. berprestasi. Itu suara cekes dari mana ya? Biasa kameramen merokok. Siap. Nah, Anda dari kan sekian banyak jenis semut. Ada semut merah, kan ada banyak sekali. Banyak. Anda ini jenis semut apa? Saya termasuk semut dapur. Semut dapur. Iya, saya dari dapur, berasal dari dapur. Biasanya dari pohon, Pak. Saya dari pohon. Dari pohon-pohon. Sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk mengundang Anda ini, selain emang Anda ini hewan yang cukup jarang kita temui di media-media kan. Iya. Memang padat sekali. Saya mengerti sangat, jadwal Anda sangat padat. Saya padat. Dan ada yang menarik perhatian saya terkait budaya hidup seekor semut itu yang tinggi solidaritas. Bisa aja, Bapak. Kan saya lihat kan semut itu kerjasama timnya dengan sesama itu benar-benar jadi saya salut lah, saya. saya muji lah. Itu bagaimana itu, boleh dikenalkan budaya Anda di keluarga Anda, di bangsa Anda itu seperti apa sebenarnya? Oke. Gini, Pak, bukannya saya jumawa nih. Ya. Bukannya saya jumawa ya, Pak. Gotong royong, solidaritas itu adalah ciri khas kami, Pak. Bapak tahu siapa yang merancang Pancasila poin ketiga?
Persatuan Indonesia Ya, kalau tidak ya. salah. Betul? Benar? Iya, ada Persatuan Indonesia. Itu terinspirasi dari saya. IR Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Bagaimana bisa begitu? Coba. IR Soekarno diculik ke Rengas Dengklok. Di rumah di Rengas Dengklok ada saya, ada kaum saya, Pak. Oh, ada Anda di sana. Ada. Kaum Anda ada di sana. Ada di setiap rumah kami ada. Oh, betul. Saya ikut dalam proses proklamasi, proses kemerdekaan. Kaum saya ikut, Pak. Para pahlawan di spesies saya ikut. Bahkan di teks proklamasi ada bekas kopi. Oh, iya ada bercak kopi. Ya, ada bercak kopi. Itu saya yang menggedor. Ternyata ulah Anda. Pantas waktu itu pernah ada yang bilang pernah jadi keributan lah. Iya. Siapa yang numpahin kopi? Iya. Tidak ada yang mengaku karena memang tidak ada yang menumpahkan. Iya. Ternyata Anda. Saya, kaum saya itu, Pak. Misteri selama ini terpecahkan untuk Iya. pemirsa. Tapi yang jelas sebelum merdeka Indonesia ingin bersatu, ingin solidaritas, ingin gotong royong. Tapi nyatanya hari ini, Pak, tidak ada. Aduh, Itu yang membuat kami bangsa semut kecewa. benar. Setiap hari saya memberikan contoh, kaum saya memberikan contoh bagaimana cara gotong royong atau apa. Bahkan tertulis di Pancasila, persatuan, Pak, tidak dimaknai oleh manusia. Benar. Saya Lucu sekali bangsa ini. Saya cukup tersenyum, Pak, lah melihatnya juga. saya juga merasa miris ya melihat kondisi bangsa yang sekarang itu. Banyak perpecahan. Iya. Persatuan itu udah mulai pudar lah gitu di Iya. bangsa kita. Takutnya persatuan menjadi mitos di negara kita, Pak. Betul. Saya setuju. Nah kan selain dengan gotong royongnya, bangsa Anda ini terkenal dengan bangsa yang ramah-ramah. Ih. Saya Jelas. kalau lihat ya, antrian semut-semut berbaris. Iya. Bersalaman. Itu dia. Bersalaman. Itu emang nggak pegal gitu. Kan itu antrian bisa ratusan. Setiap yang ketemu disalamin. Iya. Gini, Pak. Kami lebih baik pegal tangan daripada silaturahmi terputus. Mantap. Itu, Pak, poinnya. Tapi sekarang karena adanya Covid, kita tidak boleh bersalaman. Nah, sekarang karena pandemi, kalau ketemu salamnya bagaimana? Salamnya memakai pantat. Ya, memakai pantat. Oh iya. Karena pantat tidak menularkan Covid, ya. Apakah ada prosedur khusus gitu, protokol khusus? Oh, ada, Pak. Kita memakai masker, hand sanitizer. Cuman rugi juga karena tangan kita banyak, ya. Ada 6, kaki tangan kita banyak. Tapi ya gimana lagi, yang namanya prosedur harus kita turuti. Prosedur dari atas. Iya, betul. Nah, di sarang Anda sendiri sudah menetapkan standar protokol kesehatan yang berlaku. Sudah, Pak. Bahkan itu tidak mengubah kultur kami sebagai hewan yang solid, bersatu, ramah. Itu tidak mengubah, Pak. Oh, Hanya manusia yang diubah oleh keadaan pandemi. Kita tidak, Pak. oh, Tidak, kita hanya tidak bersalaman di depan umum. Karena kita hidup di negara, Pak. Ada aturannya. betul. Tapi kalau di sarang, tidak ada yang bisa mengubah norma dan kultur kami. Tidak apa-apa kita mati. Tidak apa-apa. Itu ada di tangan Tuhan. Daripada kita sengsara karena mengubah kultur dan norma menjadi hilang. Satu-satunya hewan yang menginspirasi adalah kami. Betul. Sedangkan hari ini, mana poin yang diambil dari kami? Solidaritas. Enggak ada dari manusia. Enggak ada, Pak. Memang Miris. saya juga banyak terinspirasi. Menarik lah. Saya kira menarik dari kultur budaya Anda ini. Jadi gotong royong kuat, Iya. kesetiaan jangan ditanya lagi. Anda yang terkenal sangat setia pada pemimpin Anda yaitu Ratu. Iya. Wah, kesetiaannya sudah terkenal lah di mana-mana lah. Bahkan ada yang bilang bahwa bangsa semut itu tidak bisa hidup tanpa ratu mereka. Betul, Pak. Itu Kenapa bisa begitu? Bapak ini sangat tahu betul tentang kaum saya gitu. Ya karena kaum Anda memang
menginspirasi, sudah banyak ceritanya, orang-orang sudah pada tahu. Gini Pak, kita dipimpin oleh seorang ratu. Karena kita kiblatnya adalah Britania Raya, Oh, Inggris. Kita dipimpin seorang ratu dan kita loyal terhadap ratu. Apapun kehendak ratu kita lakukan. Karena dalam sejarah kita pernah dijajah oleh Inggris Pak. Iya. Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, Betul. oleh Portugis. Inggris pernah datang ke Indonesia dan itu yang kita ambil. Pada masa itu nih, di lingkungan kita mau menerapkan sistem seperti apa? Akhirnya kerajaan dipimpin seorang ratu. Bagus. Iya. Benar, sangat menginspirasi ya ini, kesetiaan kepada pimpinan. Tapi selama pimpinan kita baik, kita wajib setia dan Iya. membantu. Benar Pak, karena kita kenapa tidak mau demokrasi? Kenapa kita tidak mau memakai ideologi lain? Karena kita tidak mau rusak karena politik. Itu Pak poinnya. Sebuah pesan moral. Kita tidak mau rusak karena perbedaan. Benar. Ya sudah, kita percaya terhadap ratu dan keturunan. Ya sudah, kita hanya bergerak sesuai, bukan karena ratunya Pak, tapi karena kaumnya. Karena berarti lebih ke attitude atau sikap pribadi individu setiap Iya. semut. Iya, itu selalu menempel di tiap jiwa semut. Sampai sekarang tidak terhapus. Karena itu loyal, rasa loyal. Adakah prinsip atau semboyan yang dipegang bangsa semut? Oh ada. Kajian seetik nu penting bagi-bagi. Itu maknanya dalam sekali pemirsa. Maknanya sangat dalam Pak bangsa kita. Biarpun sedikit, yang penting bagi-bagi. Iya, Biar semua merasakan, betul. betul. Biar semua merasakan gitu. Yang penting mah kabeh ngerasakeun. Susah senang kita bersama. Iya, itu Pak. Kuncinya itu. Betul. Menarik. Iya. Nah, kan Anda Kelapa batu. Yo, lanjut Pak. tenang. Anda terkenal baik, ramah antar sesama, gitu kan, antar keluarga, sesama koloni. Apakah sikap tersebut juga diterapkan ke makhluk-makhluk lain? Kan kita mengingat Anda hidup di dalam tanah. Di tanah itu kan ada cacing, Iya. ada unur-unur, Oke. ada gaang, Gaang. anjing tanah itu kan gaang. Gaang. Apakah Anda bisa hidup rukun dengan mereka? Gini Pak, berbicara kehidupan bertetangga. Hmm. Kita sempat ada konflik dengan cacing. Oh, konflik seperti apa Pak ceritakan? Jadi gini, cacing itu kan dianggap subur lah ya, Ya. penyubur tanah. Dan kami pernah dituduh yang merusak katanya. Pohon yang saya tumbuhkan, kalian makan begitu saja, kalian tinggal di situ saja. Jadi ada hak dia yang merasa bahwa ini hak saya loh, pohon ini tuh karena saya tumbuhnya. Pernah ada konflik itu, cuman terarai karena ada peristiwa di mana tetangga saya cacing diburu oleh manusia untuk dijadikan umpan memancing. Wah, ya itu sering terjadi di bangsa Ya. saya itu. Dan yang jadi persoalannya, cacing itu kan ditarik, Ya. putus Pak. Mm-mm. Akhirnya kan yang sebelah lagi kan perlu perawatan. Betul. Kita yang menggotongnya Pak, rame-rame, diantarkan ke rumahnya. Keluarga yang ditinggalkan juga kan merasa Iya. sedih. Tapi mereka berterima kasih karena peduli gitu. Separuh dari cacing yang tertinggal karena pemancing diantarkan ke rumah oleh kami. Akhirnya dari situ kita hidup rukun dan damai. Saya dengar Anda juga sempat membesarkan seorang anak cacing yang ditinggal ayahnya karena diburu pemancing. Iya, Itu bagaimana ceritanya? Ini menarik nih. itu kebijakan ratu kita. Iya. Kata ratu, jangan melihat dari mana kita lahir, tapi lihatlah di mana kita hidup. Ih, Pak, ratu saya bijaksana banget, Pak. Akhirnya ya kita sama-sama hidup di dalam tanah, sama-sama tinggal di tanah. Kenapa kita harus membedakan diri dengan yang lain gitu? Akhirnya kita bantu, kita rawat, bahkan bukan dengan kebiasaan kami, Pak. Ya sesuai keinginan cacing. Cacing hidup seperti itu ya kita didik seperti itu. Akhirnya cacing itu sekarang kalau tidak salah sudah bekerja di salah satu PT dan dia menjadi direkturnya, Pak. Luar biasa sekali ya. Iya. Ini cukup menginspirasi dari bangsa semut.
bahwa kita ini tidak memandang ras, tidak memandang suku, tapi yang namanya tetangga, yang namanya satu lingkungan, satu negara, kita tetap saling membantu. Iya. Bahkan saya sering dijudge, Pak, Jadi seperti apa? bahwa semut itu memakan kecoa, semut itu memakan bangkai-bangkai. Oh ya, Sebenarnya kita itu ingin mengantarkan jenazah itu ke keluarganya. Gitu, Pak. benar-benar. Memang mulia sekali ya tujuan Anda, tujuan hidup Anda. Saya jadi tambah terinspirasi, Iya. tambah apa ya? Salutlah dengan kehidupan bangsa semut. Iya. Ini kepada pemirsa patut dicontoh kehidupan seharian bangsa semut yang saling membantu, gotong royong, bahkan peduli dengan tetangga. Iya. Sebagaimana Anda berarti menerapkan ajaran Rasul ya? Iya, Pak. Itu yang dilupakan oleh manusia. Iya. Rasul itu adalah makhluk yang sempurna, Pak. Betul. Manusia sempurna lah ya. Kami hewan yang tidak diberi akal katanya, Iya. kata bangsa manusia, masih bisa menerapkan ajaran-ajaran Rasul. Manusia yang sudah diberi akal kok seperti itu? Benar. Karena saya juga mengingat Rasul pernah berkata bahwa orang yang membiarkan tetangganya kelaparan itu adalah dosa besar. Dosa besar, Pak. Makanya prinsip kita nu penting mah babarengan nyage saeutik, Maknanya cukup dalam. berbagi. Karena kita tidak mau melihat tetangga kita mati kelaparan lah, Pak. Ya betul. Sangat betul. miris lah. Nah, selanjutnya nih ada yang menarik dari kisah hidup Anda gitu kan. Iya. Selain kebersamaan gitu kan, gotong royong, ada kalangan jenis Anda ini yang terkenal kuat. Ada, Pak. Ada semut tentara, Iya. semut peluru, Iya. yang dikenal gigitannya dapat sangat menyakitkan. Iya. Bahkan manusia pun banyak yang tidak tahan dengan gigitannya. Itu mereka itu siapa sebenarnya? Itu adalah guardian di kaum saya, tentaranya di kaum saya. Seperti Bapak itu. tahu yang semut menggigit terus ketika diputus kepalanya dia tetap menggigit? Ya, itu kalau Itu- tidak salah semut peluru kalau Iya. tidak salah. Kalau di bangsa Bapak itu disebut Kopassus, Iya, mungkin tentara elit lah ya. tentara elit. Tentara elit. Dan Tentara kita elit. juga punya, Pak. Kita punya tentara-tentara semut dengan loyalitasnya yang tinggi. Oh, tentu. Dan pendaftarannya pun tidak seperti kaum Bapak. Nah, menarik. Kalau boleh tahu, seleksinya untuk menjadi tentara semut itu bagaimana? Untuk menjadi tentara semut nih, Pak. Ini sedikit bocoran saja. Ya. Takutnya ada manusia yang pengen menjadi tentara semut. Iya. Jadi di kita tuh untuk menjadi tentara semut itu bukan tergantung dari mana kita berasal, tapi dari mana kita lahir, Pak. Karena darah veteran akan terus mengalir. Ya. Jadi sudah saja dihususkan semut peluru dijadikan tentara, semut yang loreng-loreng itu dijadikan tentara, dan semut-semut seperti kami dijadikan kuli panggul. Apakah kita merasa berbeda kasta? Nah, ya. Tidak, Pak. Menarik. Tidak. Karena yang membuat kasta itu adalah pikiran manusia, Pak. Itu yang membuat. Karena di bangsa saya mau jadi kuli panggul, mau jadi abdi semut, mau jadi istilahnya petani buah-buahan atau pencari gula di dapur, tidak ada bedanya. Selama itu untuk keberlangsungan bangsa semut. Luar biasa sekali pemirsa. Karena kalau semua menjadi kuli panggul, siapa yang menjaga keamanan? Betul. Kalau semua menjadi penjaga keamanan, siapa yang membantu perekonomian? Berpikir ke sana tidak manusia. Ya, banyak manusia yang mementingkan egonya sendiri. Iya, itu dia, Pak. Kalau dari kita tidak apa-apa. Kita lahir dari bangsa kuli panggul. Karena tujuan kita hidup bukan untuk mencari kekayaan pribadi, tapi yang penting hidup rukun dan bangsa kita tetap ada sampai kapanpun. Ini menarik, pemirsa.
Banyak yang memandang semut ini makhluk yang kecil. Makhluk-makhluk lain memandang semut makhluk yang kecil. Tapi sebenarnya bagaimana? Kita kecil di mata manusia, tapi kita besar di mata Tuhan. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali itu. Ini yang tidak kita ketahui dari bangsa Iya. semut. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari bangsa semut. Boleh ceritakan kisah-kisah lain. Mungkin sejarah-sejarah semut dahulu. Saya dengar waktu zaman kenabian Nabi Ibrahim Iya. alaihissalam, waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud kalau gak salah. Iya. Raja Namrud. Saya pernah dengar cerita itu dari Abah ya. Iya, yang saya ketahui ya di bangsa manusia, waktu Nabi Ibrahim dibakar itu bangsa semut membantu memadamkan api. Apakah benar? Bukan jumawa lagi, Pak. Karena ini kisah Rasul ya. Ya. Memang itu adanya. Memang itu benar apa adanya. Kita sering diceritakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di kaum semut bahwa kita ada di kisah Nabi Ibrahim. Kita membantu memadamkan api. Karena apa? Kenapa kita membantu gitu? Padahal kita berbeda gitu. Nah, kenapa? Karena yang kita lihat bukan perbedaannya. Apa yang dibutuhkan di luar kaum kita, selama kita bisa membantu, kita bantu, Pak. Betul. Tapi itu yang tidak diterapkan oleh manusia. Saya boleh mengucapkan satu hal untuk manusia? Boleh, silakan. Fuck you. Mohon disensor ya itu, editor. Tapi untuk kenyataan sekarang memang ya tidak bisa dipungkiri lah. Iya. Nah, berarti Anda waktu dari Abah Anda sendiri pernah mendengar tidak kisah kalau bangsa semut memadamkan api, bangsa cicak malah membantu meniup api agar lebih besar. Gini, Pak. Itu kan dari saya juga dari kisah. Iya. Ini barangkali Abah Anda pernah bercerita pada Anda kisah yang sebenarnya itu seperti apa kalau boleh tahu. Gini, memang dari dulu bangsa cicak tuh kalau di manusia mah Yahudi ya, Pak. Yang penting golongannya kuat. Yang penting kaumnya kuat. Tidak mementingkan orang lain. Bahkan kami bukan membenci karena di kaum kami tidak diajarkan untuk membenci. Tapi kita sedikit aneh terhadap pemikiran cicak. Itu adalah nabi, seorang nabi yang harus kehidupannya, perilakunya dituruti, ditiru, tapi malah dijerumuskan gitu. Berarti secara tidak langsung di situ saya tidak membenci cicak, tapi saya hanya mengingatkan pada kaum cicak, setelah kalian meninggal ada neraka yang menunggu kalian. Itu aja. Luar biasa sekali. Saya kecil tapi saya berani bayuan dengan cicak. Luar biasa sekali pesan dari Pak An ini ya. Iya, saya sedikit agak arogan Pak orangnya. Iya. Nah, ke kisah lainnya banyak sekali kisah yang Anda terlibat di dalamnya gitu. Seperti Anda menjadi rakyat Nabi Sulaiman. Oh iya itu saya pernah mendengar cerita itu. Itu memang Anda pernah jadi bala tentara Nabi Sulaiman? Iya, saya pernah direkrut lah istilahnya untuk menjadi tentara Sulaiman. Karena waktu itu kita bisa berbicara dengan manusia secara langsung, Pak. Dengan Nabi secara langsung. Ketika Nabi melewati saya bilang, jangan injak saya, jangan kesini, nanti saya terinjak. Akhirnya kaum Nabi Sulaiman memberikan saya satu kurma. Saya memakannya sedikit demi sedikit, karena saya berpikir bahwa mereka tidak akan melewat tempat ini setiap hari. Akhirnya saya direkrut untuk menjadi tentara Nabi Sulaiman. Saya menjadi tim penyeludup di masa itu. Intel ya, Anda menjadi intel. Tidak ada yang bisa melihat saya. Betul, sangat menarik sekali. Dan ini juga banyak sekali pembahasan yang menarik. Jadi saya jadi bingung ini. Selain banyak kisah dengan yang melibatkan kaum saya. Iya, yang berkaitan dengan sejarah-sejarah besar gitu kan. Banyak sekali hewan ya tentunya. Kalau kita melihat singa jadi bintang film itu
itu sudah biasa. Biasa lah, Pak. Ya, Buaya. Gitu. buaya sudah biasa. Saya baru tahu ini, ternyata banyak sekali film-film yang dibintangi oleh semut. Seperti contohnya di film Ant-Man, Iya, itu. Bapak tahu Antonio Itu yang dinaiki si Ant-Man. Iya, Antonio tuh adalah semut di Ant-Man ya. Iya. Manusia semut di Ant-Man. Itu pernah berpapasan langsung di kelurahan saya, Pak. Oh, begitu. Pernah. Ya, Dia ya. datang untuk meet and greet waktu itu. Apakah dia memang di bangsa Anda aktor bisa dibilang aktor kawakan lah ya? Gini, Pak. Dulu dia tuh orang yang terlahir dari keluarga yang miskin, Pak, sebenarnya. Anthony itu. Tapi karena struggle, karena perjuangannya, karena dia istilahnya terus berjuang, akhirnya ada satu produser yang menawari satu film kepada dia. Karena dia terkenal bela dirinya kuat. Oh iya. Dia guru silat di kaum kita. Mungkin kalau di bangsa saya itu Yayan Ruhian, Iya, Iko Iko. Iya. Uwais. Apakah Anthony ini banyak penggemarnya di kalangan Anda? Wah, sekarang gadis-gadis ya, Pak. Kalau di kaum Bapak itu BTS. Ya. Itu kayak yang gandum beri. Kalau di kaum saya tuh Anthony. Bahkan anak-anak kecil kalau disunat hadiahnya tuh pengen topeng Ant-Man. Oh, Itu, luar biasa. Itu sangat menginspirasi kaum Betul, saya gitu. Ada yang jadi aktor gitu. Benar. Nah, tapi memang disayangkan ya, Anthony di film Ant-Man Iya. dia diceritakan meninggal. Harus Kan meninggal. ya, diceritakan meninggal. Tapi memang saya salut sih dia terbang. Iya. Walaupun itu tanpa stuntman, saya dengar Tanpa itu stuntman itu, Pak, tanpa stuntman. Oh, luar biasa sekali. Bahkan ketika Anthony meninggal itu bahkan menjadi poin plus di kaum kita. Bahwa perjuangan tuh harus beserta resiko, Pak. Apakah pada saat Ant-Man tayang di kampung Anda mengadakan nobar? Iya, bahkan kepala desa ya diutus langsung oleh ratu untuk layar tancap, mengadakan layar tancap. Sangat menarik ya, benar. Nonton Karena Anthony. kebersamaan tadi. Bersamaan tadi. Betul. Bersamaan tadi. Dan usut punya usut, game perjuangan semut juga terinspirasi dari perjuangan semut Iya. Anthony. Ya itu, Pak. Permainan perang semut. Perang semut. Itu tuh apa ya? Saya rasa saya sedikit lucu juga gitu manusia memainkan game itu, tapi tidak menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Lucu sekali gitu. Saya berjuang gitu kan. Kaum saya itu menggambarkan perjuangan kaum saya yang melawan satu hal yang merasa harus dilawan, Pak. Itu di game perang semut itu. Bahkan anak-anak yang di kampung saya datang ke warnet untuk bermain itu, Pak. Hanya untuk bermain itu ya? Bermain perang semut. Karena menaikkan rasa loyalitas terhadap bangsa. Dan menjadi kebanggaan tersendiri mungkin Iya, ya. jadi kebanggaan. Karena perjuangan bangsa Anda diapresiasi dengan dibuatnya game tersebut. Iya, dibuatnya game tersebut. Kita malahan senang lah, Pak. Anak-anak terinspirasi dari game itu. Menarik. Nah, selain film Ant-Man kan banyak sekali film yang dibintangi oleh Anda. Salah satunya lagi A Bug's Life. Ih, A itu. Bug's Life. Saya dengar itu pemecah rekor jadi Iya, jadi film kolosal terbesar iya, dalam itu sejarah di bangsa semut. melibatkan figuran yang banyak. Bahkan di kampung saya pun itu sedikit viral juga, sangat viral waktu itu. Iya, Karena ya membutuhkan peran semut yang banyak gitu, Pak. Bug's Life buat yang belum tahu boleh dilihat banyak di YouTube tayangan-tayangannya. nanti kita tayangkan ya A Bug's Life sedikit Iya. gambarannya. Kita sedikit Barangkali belum ada yang tahu. Ini dia. kolaborasi. Kolaborasi juga dengan hewan lain gitu. Nah, di A Bug's Life kan kalau di musuh utamanya diceritakan bangsa belalang. Bangsa belalang. Bangsa belalang. Iya. Anda sampai merekrut
para bangsa Anda, maksud saya karena kan bukan pemain film. Iya. Di film ini sampai dikisahkan merekrut pemain sirkus Iya untuk benar. membuat burung-burungan Heeh, benar. menakuti belalang itu. Iya. Itu Apakah musuh Anda memang belalang sebenarnya atau bagaimana? diceritakan sebenarnya kita akrab lah dengan belalang. Yang membutuhkan. Kita membahas politik nih Pak. Wah. Janganlah terlalu berat. Kita ke topik lain aja. Woi, Kalem. Aing ngalenyap Bapak. Sia. Goblok. Kalem kan. Aing ngalenyap Ya, ieu. amannya cicingnya.